Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Sindria Persada akan mempresentasikan berkaitan dengan pedoman observasi perkembangan peserta didik. Yang pertama, pedoman observasi identitas peserta didik. Di pedoman ini ada hari, tanggal, tempat, kemudian nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, sekolah, alamat, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah dan ibu, kemudian anak nomor jumlah saudara yang ada di dalam satu keluarga, hobi dan cita-cita dari peserta didik. Kemudian pada perkembangan fisiologis di atas dicantumkan identitas siswa dari nama, jenis kelamin, kelas dan sekolah, berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bukan pertanyaan tapi pernyataan: mengalami basah ya atau tidak, menstruasi, tumbuh jakun, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, dan memakai kacamata. Kemudian untuk perkembangan kognitif di atas masih sama, ada identitas dari peserta didik. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, siswa menyukai pelajaran matematika, siswa menyukai semua mata pelajaran, siswa menyukai mata pelajaran seni, siswa menyukai mata pelajaran olahraga, siswa menyukai mata pelajaran agama, IPS, PKN, menyukai pelajaran bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Siswa antusias mengikuti mata pelajaran, siswa sangat sedih ketika nilai kurang bagus, siswa mendapatkan nilai bagus, siswa meminta bantuan teman ketika belum memahami penjelasan guru, siswa suka membaca buku-buku pelajaran, siswa mudah putus asa ketika memahami pelajaran. Di sini ada empat skala. Yang pertama mulai dari sangat menyukai, kadang-kadang, selalu, dan tidak menyukai. Jadi kita langsung bisa mengisikan centang pada masing-masing angka ini. Kemudian pedoman observasi perkembangan sosio-emosional masih ada identitas peserta didik. Di sini terdapat beberapa aspek: toleransi, kerjasama, hubungan dengan teman, tanggung jawab, dan emosi. Di masing-masingnya ada indikatornya. Untuk toleransi, mengganggu teman yang belum selesai mengerjakan, mengajak teman yang berbeda agama, mengajak teman yang berbeda fisik, memberikan kesempatan ulang kali untuk berbicara, menghargai teman yang sedang berbicara. Untuk kerjasama, memaksakan pendapat, menyampaikan pendapat secara baik, belajar bersama teman, melaksanakan tugas kelompok. Hubungan dengan teman, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa tulis, memanggil teman yang belum masuk ke kelas, bermain bersama teman, bercanda bersama teman, memilih-milih teman dalam bermain, mengajak teman bertengkar, bermusuhan. Kemudian untuk tanggung jawab, mengerjakan piket kelas, menyelesaikan tugas dari guru, mengembalikan barang yang telah dipinjam, mengerjakan PR, melaksanakan perintah guru, tetap belajar dan tidak membuat gaduh saat guru tidak ada di kelas. Untuk emosi, marah kepada teman, mengikuti pembelajaran di awal hingga akhir dengan tenang, mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir tanpa mengeluh, mempunyai kontrol diri untuk tidak saling mengganggu selama kegiatan berlangsung, menegur teman yang ramai, mentaati peraturan kelas. Kemudian untuk observasi perkembangan moral masih sama. Di atas ada identitas peserta didik. Adapun untuk isian di dalam perkembangan moral itu, yang pertama, berdoa sebelum dan sudah belajar, mengucapkan salam ketika masuk kelas, bersalaman dengan guru, mengerjakan PR, selalu berterima kasih ketika mendapatkan sesuatu, mengucapkan kata maaf ketika salah, mencontek saat ujian, berkata kotor kepada teman, berkata kotor kepada guru, melaksanakan sholat 5 waktu, bersikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun dengan guru dan teman. Siswa meminta izin kepada teman ketika meminjam barang, siswa suka mengejek teman, membantu teman yang kesulitan belajar di kelas, kemudian mengucapkan kata tolong untuk minta bantuan. Masih sama. Di sini ada 4 nilai. Yang pertama selalu, kadang-kadang, 3 untuk sering, 1 untuk tidak pernah. Kemudian pedoman observasi untuk motivasi peserta didik masih sama, ada identitas peserta didik di paling atas. Untuk indikator pertanyaan, siswa tetap mengerjakan tugas dari guru walaupun tidak dibimbing oleh orang tua, bisa mencari jawaban berbagai sumber. Jika di bawah nilai KKM, siswa tetap semangat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jika ada harian, siswa akan belajar lebih rajin, siswa belajar di malam hari. Jika malam kesulitan tugas, siswa akan belajar kelompok dengan teman yang lain. Kemudian jika jam kosong, siswa lebih suka membaca yang berkaitan dengan pelajaran, siswa akan tetap belajar meskipun sedang sakit. Siswa malas mengikuti pelajaran yang siswa tidak bisa, siswa kecewa ketika hasil ujian di bawah KKM. Siswa aktif menjawab di kelas jika guru bertanya, jika guru tidak masuk, siswa suka tidur dan tidur di kelas atau mobil dengan teman. Ketika ada teman yang lebih pintar, siswa semakin semangat untuk belajar, siswa akan terus belajar meskipun nilai rendah. Masih sama, menggunakan nilai 4 sampai dengan 1 seperti pada pedoman sebelumnya.
kemudian panduan observasi etnik dan kultural. Di sini ada beberapa aspek yaitu budaya sekolah, kelas, dan peserta didik. Karena untuk etnik dan kultural ini kita harus melihat secara langsung, maka ada beberapa hal yang kita pertanyakan: apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal? Secara umum, apakah profil pelajar Pancasila didukung dalam sekolah? Kemudian budaya sekolah, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesempatan kelas, bagaimana guru meningkatkan nilai-nilai profil pelajar peserta didik. Kemudian untuk budaya peserta didik sendiri, bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, apakah pembelajaran di sekolah memberi dampak bagi peserta didik. Seperti itu. Untuk pedoman observasi status sosial, di sini ada nama siswa, kelas, sekolah, nama ayah ibu, pekerjaan ayah ibu, dan jumlah kendaraan. Ini untuk mengetahui status sosial peserta didik. Kemudian untuk pedoman kognitif dan kemampuan awal peserta didik, ada identitas seperti yang sebelumnya. Adapun indikator pertanyaannya, di sini siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, siswa senang mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh, siswa sangat antusias dengan media pembelajaran yang menarik, siswa aktif ketika diberi pertanyaan oleh guru. Dimasukkan di kolom ya dan tidak. Kemudian ada keterangan. Keterangan ini untuk memberikan keterangan jikalau kita menemukan hal-hal yang di luar jawaban ya atau tidak. Kemudian pedoman minat peserta didik, masih ada identitas di awal. Nah, ini seperti ini. Yang pertama, siswa tertarik dengan pelajaran yang diajarkan guru, siswa memahami pelajaran yang disampaikan guru, siswa merasa bosan ketika menurutnya guru kurang menyenangkan, siswa berusaha bertanya kepada guru agar mampu menjawab tugas dengan baik, siswa merasa senang apabila guru memberikan tugas, siswa merasa senang apabila ada kegiatan berkelompok, siswa merasa senang apabila guru membatalkan ulangan, siswa selalu memberikan pendapat selama diskusi pelajaran, siswa tidak pernah melakukan latihan soal di rumah karena tidak mengerti cara menyelesaikannya, siswa tidak selalu memperdulikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru karena materi tersebut sulit difahami. Masih menggunakan 4 skala ini, sangat setuju, kemudian 3 untuk setuju, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju. Untuk yang terakhir berkaitan dengan pedoman gaya belajar peserta didik, di sini masih sama, masih ada identitas dari peserta didik. Karena untuk mengetahui gaya peserta didik, maka kita membuatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk dijawab peserta didik. Ketika menjelang ujian, kamu lebih senang A dan B. Pada saat mendengar musik, saya biasanya akan A dan B. Pada saat ada kesulitan, kamu akan A dan B. Pada saat waktu senggang, kamu lebih suka membaca A dan B. Kamu lebih suka belajar dengan menggunakan cara A dan B. Apa yang kamu lakukan pada saat memasuki museum? A dan B. Restoran apa yang paling kamu sukai? A dan B. Tempat apa yang paling kamu sukai? Pada saat gembira, kamu lebih suka untuk apa yang paling berkesan setiap kali kamu menghadiri acara? Jadi keterangan A, B, dan C ini nanti untuk siswa ini lebih mengarah kemana? Audio, maksudnya visual, audio, atau kinestetik. Seperti itu. Terima kasih.